Awalnya kukira pertama kali bertemu dengannya adalah saat aku paling memalukan. Sampai Ini caramu. dia tidak puas. Maaf, Direktur Lu tidak bisa memuaskan Anda. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Pertama kali, Ya, kamu memang nakal ya? Ini kamu yang datang sendiri. Jangan menyesal. Menari striptis saja tidak mau kamu dipecat. biaya obat ibu kalau tidak dibayar lagi, rumah sakit akan menghentikan pengobatan. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan. Guru kru, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Yang kamu sakiti adalah Direktur Sukami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh kota Shen yang bisa melindungimu hanya Direktur Lu. Direktur Lu yang mana? Ini dia Direktur Lu. Direktur Lu Anda, akhirnya datang pemula yang Anda cari sudah kami siapkan untuk Anda. Semuanya tipe bersih dan polos, semuanya menunggu di atas. Tuan, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Saya sangat bersih, belum pernah punya pacar. Ya, Bawa dia untuk dibersihkan. Baik. jangan menangis. Yang kemarin semuanya nggak cocok. Cari lagi yang lain. Siapkan beberapa pilihan cadangan. Nanti saya yang akan lihat sendiri. Bukannya dia baru semalam, kok masih... Ah, sudahlah. Selama bertahun-tahun ini, di sampingnya kan selalu ada artis-artis, model, tak pernah putus kan? Wajahmu kelihatan kurang sehat. Masih sakit? Sebentar lagi asisten Lin akan mengantarmu ke rumah sakit untuk diperiksa. Nggak usah repot-repot, saya baik-baik saja. Ini bukan sedang berunding denganmu. Kamu tidak berbuat salah semalam. Saya tidak mau beberapa tahun kemudian kau datang membawa anak kecil mengaku aku. Oh, begitu. Dia takut saya bakal nempel padanya. Tenang saja, Pak, saya akan minum obat. Selain itu, kalau Bapak puas dengan semalam, bisa bayar tagihannya sekarang. Minta uang, tambah kontak. Aku transfer. Minta berapa? Cuma semalam minta 5 juta? Bagaimana kalau kau ikut saya saja? Bukan, maksud saya 50.000. 50.000, cukup nggak? Cukup, sudah cukup. 50.000 itu nggak pantas aku kasih. Tawaran ikut saya, kau pikir-pikir lagi. Pak Lu, saya masih ada kelas. Saya duluan ya. Kok transfernya belum masuk ya? Dia kan seorang direktur utama besar. Masa sampai nunggak utang 50.000 aja dariku? Aduh.
Aduh, cepet cek forum kampus. Meng Yao, cewek tercantik di jurusan acting, ternyata diantar pulang sendiri sama direktur utama grup Lu. Ada yang motret, Meng Yao turun dari mobil Pak Lu. Direktur utama Lu, yang itu loh, yang bisa menopang separuh kota Shen grup Lu. Sendiri? Apa aku salah dengar? Pak Lu memang banyak kabar burung pacarnya, tapi ini pertama kalinya dia nganterin cewek sendiri. Ini perlakuan yang bahkan artis pun nggak dapet. Meng Yao si bocah nakal ini memang jago caranya ya. Dia kenalan sama orang kaya. Di mana sih? Ini udah yang ke-8 kali dia dapetin sugar daddy ya. Tapi melihat kecepatan Lu Yushen ganti pasangan, dia kayaknya juga nggak bakal lama. Coba tebak, kali ini seminggu atau sebulan? Pak Lu, maaf mengganggu Anda. Uang Anda semalam belum ditransfer ke saya. Apa Anda terlalu sibuk sampai lupa? Kalau sekarang Anda ada waktu, bisa tolong transfer ke saya? Terima kasih. Nagih hutang aja hati-hati banget. Mau uang? Datang ke gerbang kampus. Sama kartu mahasiswa sekalian aku kasih. Mobil yang baru aja diduduki Meng Yao. Aku nggak mau naik. Harus aku yang nyetir mobil ke tempat sepi seperti ini. Kenapa aku begitu memalukan? Atau kamu mau main yang seru? Kamu? Aku tidak bisa ngajak. Seumur hidupku. Ini pertama kalinya ada orang yang menampar wajahku, Su Jingzi. Kamu hebat. Kamu yang pertama mengambil keuntungan dariku. Jelas-jelas kamu yang pertama menggodaiku. Aku mana ada? Tadi malam bukankah kamu yang aktif? Dan hari ini bukankah kamu yang menyuruhku mobil diparkir di tempat terpencil menunggumu? Tadi malam. Baik, tadi malam anggap saja aku yang aktif. Karena sekolah ramai dan banyak mata yang melihat, aku tidak ingin dicap sebagai mahasiswi yang menggoda orang kaya gosip. Aku hanya seorang siswa biasa. Aku hanya ingin sekolah dengan jujur. Jujur. Jujur tapi berani sembarangan menggoda orang. Sudah dilakukan. Masih takut dibicarakan orang. Justru karena itu benar, makanya lebih takut. Pak Lu, transaksi kita tadi malam sudah selesai. Hari ini aku hanya datang untuk mengambil uang. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi, kamu pertimbangkan baik-baik. Mau ikut aku atau tidak? Tidak. Baik. Bagus sekali. Ini kedua kalinya kamu menolakku. Tidak akan ada lagi kesempatan. Ambil kartu ini kapanpun kamu melihatku. Ingat menjauh. Baik Pak Lu, terima kasih Pak Lu. Tunggu. Ambil ini. Oh. Jangan pernah bertemu lagi, Lu Yuchen. Bapak Lu, terima kasih. Semoga Bapak menjaga kesehatan dengan baik ke depannya. Jangan berlebihan dalam hal nafsu. Semoga Bapak sehat. Kemungkinan besar itu pengalaman pertamanya tadi malam. Aku sudah sangat menahan diri. Masa sudah dibilang berlebihan? Ada lagi. Dia bilang semoga aku sehat. Maksudnya apa? Berani-beraninya dia menghapusku dari teman. Asisten Lin, tolong selidiki apa yang terjadi di forum kampus Universitas Shen. Presiden Direktur. Kemungkinan karena Bapak mengantarkan Nona Meng pulang ke kampus hari ini. Lalu difoto dan diposting di forum kampus. Sebenarnya, setelah kabar pemilihan pemeran utama wanita untuk film baru Anda ini keluar, Kepala Pelayan Meng pernah menghubungi saya secara diam-diam berharap bisa memberi kesempatan pada putrinya.
Kepala pelayan Meng sudah bekerja puluhan tahun di keluarga Lu. Saya sungguh sulit menolak permintaannya, jadi saya lakukan pemeriksaan latar belakang dulu. Ternyata kehidupan pribadi Nona Meng cukup berantakan. Tidak sesuai dengan kriteria Anda yang menginginkan pemeran utama wanita berimage bersih dan polos. Jadi saya tolak. Tak disangka hari ini kepala pelayan Meng membawa Nona Meng langsung menghadap Anda untuk memohon Nona Shu dan Nona Meng bersekolah di tempat yang sama. Mungkin dia salah paham dengan hubungan Anda dan dia sudahlah lagian tidak akan bertemu lagi. Forum apa itu bersihkan untuk saya? Baik. Ibu. Sisi sangat merindukanmu. Kamu belum memberitahuku kenapa keluarga Shu tiba-tiba bangkrut. Dan juga ayah, bagaimana ayah bisa mengalami kecelakaan. Sebenarnya kenapa sih ibu cepatlah bangun ya? Kak Lu, kamu susah-susah datang ke tempat seperti ini. Minum-minum doang, apa asyiknya cewek seperti tadi? Kalau kamu tidak suka, aku gantiin yang lain. Ming-an, kamu kan tahu, Kak Lu itu terlalu bersih, nggak suka orang asing. Dekat-dekat, apalagi nggak suka bau bedak dan lipstik dari perempuan. Kak Lu, jangan-jangan kamu ini buat tunanganmu menjaga diri seperti mutiara ya? Orang-orang dengan status kita, siapa yang nggak punya perempuan sebelum nikah? Bahkan setelah menikah punya simpanan juga biasa aja. Jangan asal ngomong. Masih belum ada kepastian Kak Lu sama putri keluarga Song itu terakhir ketemu waktu masih kecil. Aku dengar sih, keluarga Song masih ada putri kedua yang hilang. Menurut kalian kalau putri kedua ini ketemu apa buat ganti rugi ke dia? Pertunangannya dialihkan ke putri kedua. Masa sih? Mau keluarga Song setuju, Song Siming juga nggak bakal setuju. Kakak tertua Song ini paling sayang adiknya sama-sama adik. Belum tentu siapa yang lebih disayang. Sudah Kak Lu, aku salah. Tapi ini juga demi kamu. Pernikahan antar keluarga kayak cinta, jangan diharapkan. Tapi kamu beneran mau sebelum nikah hidup seperti pertapa? Aku lihat cewek itu lumayan cukup polos. Gimana kalau kamu coba dipelihara juga nggak butuh banyak uang? Jangan menyiksa diri sendiri dong. Maaf, saya tidak bisa minum alkohol. Gak bisa minum alkohol, ngapain ke bar sok-sokan ya? Hari ini aku harus bikin kamu minum. Aduh, memaksa gadis kecil minum. Kak Lu, kamu nggak mau urus? Menurutmu gue tipe orang yang suka ikut campur? Masa sih? Yang secantik ini, gadis cantik dan lemah lembut, Kak Lu aja nggak tertarik. Jangan-jangan Kak Lu nggak suka cewek ya? Nggak mau sama gue, tapi mau datang ke tempat kayak gini buat ngasih minuman, iya kan? Bangsat, berani mukul gue. Kamu cari mati ya? Mau mati. Pak Lu. Suka minum? Bagus, minum sampai puas. Kak Lu, kalau disuruh minum kayak gini bisa mati orang. Katanya nggak mau ikut campur, kok malah ikut campur dan marah-marah lagi. Buang dia keluar. Nona, kamu baik-baik aja? Tadi kaget ya? Terima kasih tadi, Bapak Lu. Maaf mengganggu Bapak Lu, saya akan pergi sekarang. Tampaknya si bunga putih kecil ini memang sangat memesona. Dengan begitu saya jadi lega. Xu Qingzi.
Bagus. Kamu menamparku lagi. Ya, Bapak Lu. Hari ini benar-benar terima kasih banyak. Tapi kamu pernah bilang, nanti kalau ketemu kamu harus menjauh. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bukankah lebih baik daripada di tempat ramai seperti ini, bekerja sebagai pelayan dan diperlakukan semena-mana? Kalau saya tidak datang hari ini, kamu tahu apa akibatnya? Uang itu harus saya simpan untuk biaya pengobatan. Tapi Bapak tenang saja. Kita sudah sepakat 50.000. Yang lebih diberikan, saya akan menabung dan mengembalikannya kepada Bapak. Saya kekurangan uang sebanyak ini. Su Qingzi, melakukan sekali atau beberapa kali, apa bedanya? Hal seperti ini sekali saja sudah cukup. Su Qingzi, kamu sengaja ya? Aku tidak punya. Su Qingzi, aku benar-benar meremehkanmu. Kau sangat ahli menggoda pria. Sengaja membuatku ketagihan padamu, lalu sengaja menggantungku. Kau juga seperti ini pada pria lain? Yang kusuka, selama ini hanya kamu. Menangis. Seperti ini tidak mau ikut aku. Baik. Aku bisa tidak memaksamu, tapi kesabaranku terbatas. Permainan tarik ulur seperti ini, sebaiknya kau jangan bermain terlalu lama. Berhenti kerja di bar. Wanita yang pernah kutungkuri, aku tidak akan sentuh. Orang lain juga tidak boleh sentuh. Mengapa? Aku menyarankanmu jangan melawanku. Kalau tidak, langsung kembalikan uangnya. Kau mau kerja paruh waktu, aku bisa membantumu mencari. Nanti kalau ada masalah, bisa juga datang padaku. Bar itu tempat yang campur aduk. Ya sudah, kalau tidak mau kerja ya tidak usah. Kerja paruh waktu sebagai guru tari sekarang ini jauh lebih baik daripada kerja di bar. Kak Lu, sejak kamu mencarikan gadis itu jadi guru privat untuk keponakan perempuan saya, kamu jadi sering sekali datang ke rumah saya. Sungguh keterlaluan, sapa dia dong. Jangan sampai dia tahu. Kenapa takut si pengintai ini membuat gadis kecil itu ketakutan? Takut dia nggak datang lagi. Masa sih, Kak Lu kok tiba-tiba jadi polos banget? Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Meski kali ini berhasil diselamatkan, tapi kondisi ibumu ini sebaiknya dilakukan transplantasi ginjal. Transplantasi? Transplantasi? Asal bisa menyelamatkan ibu saya, apapun akan kulakukan. Saat ini masih harus menunggu donor ginjal. Sebaiknya kamu kumpulkan dana dulu. Transplantasi ginjal ditambah perawatan pasca operasi, paling tidak harus siapkan 1 juta. Kalau ginjal saya, bisakah ginjal saya diberikan kepada ibu saya? Kecocokan donor hidup dari keluarga, peluang keberhasilannya memang lebih tinggi. Kamu periksa dulu saja. Kalau ginjal saya sendiri cocok, operasi bisa menghemat biaya. Tapi ditambah uang yang diberikan Lu Yuchen waktu itu masih kurang puluhan ribu. Kalau nanti ada masalah, bisa juga datang mencariku. Bisakah aku mencarinya? ZG, apa kamu lagi butuh uang dan cari kerja paruh waktu? Kalau ada masalah, Guru Shu tidak bisa dihubungi. Apa? Asal mau kerja keras, penghasilan 25 juta sehari, penghasilan 25 juta sehari. Penghasilan 25 juta sehari. Aku dijual ke MLM sama kakak tingkat di grup kerja paruh waktu. Hari ini tidur di lantai, besok jadi bos.
Mulai kerja semangat kerja. Bawa 2 orang yang paling rendah pencapaiannya ke sini. Harus bagaimana masih harus kukatakan, hah? Aku bodoh, aku tak berguna. Aku pecundang, aku pantas mati. Belum makan ya? Kalian berdua saling menampar. Siapa yang menampar lebih keras, siapa yang bebas dari hukuman dulu. Aku harus segera kabur. Yang baru datang itu mana bawa dia ke sini? Ya, Cepat. Berhenti. Jangan mendekat. Pak Lu, lokasi pasti Nona Shu sudah ketahuan. Kirim ke saya. Tolong buka pintu, selamatkan saya. Nenek, tolong bantu saya. Mereka ini anggota organisasi MLM. Mereka mau menangkap saya untuk dipaksa menipu. Nenek, kumohon izinkan saya masuk bersembunyi. Salah sih. Nek, ini adikku. Dia punya gangguan jiwa, saya bawa dia pergi ya. Bukan. Saya bukan adiknya. Bukan. Nenek, tolong hubungi polisi. Mau kabur? Seluruh daerah sekitar sini adalah wilayah kekuasaan gua. Mendingan lu kooperatif. Tolong, lepaskan aku. Aku ditipu datang ke sini. Ibuku masih menungguku di rumah sakit. Dia akan mati tanpaku. Cih, bangsat. Kira gua lagi beramal, gua anggap mau rugi. Jangan harap bisa pergi sebelum hasilin cukup uang buat gua. Kasih dia pelajaran. Biar dia tahu diri. Kasih dia pelajaran. Mau disetrum atau dimasukin penjara air. Wahahaha. Haha, cewek, kalau udah ditidurin beberapa kali pasti kalem. Lagi pula nanti juga bakal dimanfaatin orang lain. Mendingan aku duluan yang manfaatin. Lepasin aku. Tolong, lepasin aku. Kau lepaskan aku. Cewek ini putih banget. Bagaimana kalau aku ikutan nimbrung juga? Lepas. Tolong aku, lepas. Jangan. Hentikan, jangan. Serang. Lu Yuchen. Sudah aman, jangan takut. Aku di sini. Bagaimana dengan mereka ini? Bagaimana kalau aku biarkan orang-orang lain yang tertipu itu membalas dendam pada mereka? Kamu
Tidak merasa aku terlalu kejam? Jangan takut, mereka pantas menerimanya. Tunggu mereka selesai berkelahi, baru kita panggil polisi. Kondisi Nona Shu baik-baik saja. Setelah keluar dari rumah sakit, istirahat yang cukup 2 hari sudah cukup. Selain itu, perhatikan pola makan sehari-hari. Nona Shu agak kekurangan gizi. Terima kasih, dokter. Maaf merepotkan, silakan Anda pergi dulu. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Tuan Lu Yuchen. Tapi, bagaimana Anda bisa menemukanku secepat ini? Terima kasih pada dirimu sendiri. Kamu juga tidak terlalu bodoh, tahu mengirimkan lokasi padaku. Saat itu situasinya darurat, hanya sempat mengirimkan lokasi, HP-nya langsung disita. Dan di tengah jalan mereka pindah lokasi. Kupikir kamu tidak akan mengerti. Kamu tahu nggak? Sebelum menerima pesanmu, kami nyaris gila mencari kamu. Bagaimana kalian tahu aku hilang? Kerja paruh waktu di keluarga Jian kan kamu tidak datang. Jadi, kerja paruh waktu sebagai guru privat itu kamu yang atur. Memangnya siapa lagi? Kamu pikir rezeki jatuh dari langit? Sungguh terima kasih, Tuan Lu. Cuman ucapan terima kasih? Lalu kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu tidak tahu. Apa? Terima kasih. Kali ini menyelamatkanku lagi. Dan juga ibuku. Rumah sakit bilang kamu sudah membayar biaya yang cukup untukku, juga mengatur perawat khusus untuk merawatnya. Sungguh terima kasih. Tahu apa yang kamu lakukan? Tahu. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku mau. Denganmu. Aku memang menginginkanmu. Tapi belum sampai sebejat itu memanfaatkan kesempatan. Bukan memanfaatkan kesempatan. Kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah hancur. Aku harus membalas budinya. Hari ini aku lepaskan kamu dulu. Istirahatlah yang cukup. Dia sepertinya tidak begitu jahat. Jangan takut, sudah aman. Aduh, Gigi, kamu bikin kami kaget setengah mati. Sudahlah, bukannya aku baik-baik saja. Tapi, Gigi, apakah kepala sekolah itu kerabatmu? Saat kamu hilang, kepala sekolah datang sendiri untuk memastikan keberadaanmu. Sungguh menghebohkan.
Jangan-jangan ini ulah Lu Yuchen, setiap tahun ada siswa yang tertipu masuk MLM. Tapi kepala sekolah tidak pernah begitu memperhatikan. Setelah itu sekolah juga mengadakan kampanye pengetahuan anti penipuan. Tapi, Zizi, kenapa kamu membereskan barang-barang? Nanti pindah dan tinggal bersamaku. Aku nggak tinggal di asrama buat sementara, mau pindah keluar. Biar lebih gampang jagain ibu. Oh, gitu ya. Perlu bantuan ngepek? Nggak usah, cuman beberapa buku aja. Sama beberapa baju. Barang-barangnya udah siap, aku udah di bawah gedung kamu. Siapa yang nelpon? Oh, itu taksi online. Udah datang. Aku duluan ya, dadah. Kak, kok kamu di sini? Ada apa? Zizi, aku tahu ini tiba-tiba banget. Tapi kali ini kamu kenapa-napa, aku beneran khawatir. Tapi aku nggak bisa bantu kamu. Aku nggak mau lagi kayak gini. Jadi pacarku ya. Biarkan aku yang jagain kamu nanti. Bunganya cantik banget ya. Dan senyumnya yang tulus banget. Sayangnya, aku nggak bakal bisa punya itu seumur hidup. Maaf kak, aku lagi nggak ada rencana buat pacaran. Taksi aku udah datang. Aku duluan ya. Aduh, Laki-laki itu kenapa sih? dia senior di klub. Kami nggak dekat. Dia memanggilmu Zizi. Banyak orang memang memanggilku begitu. Aku aja belum pernah memanggilmu begitu. Aku rasa aku perlu tekankan lagi padamu. Sebelum aku bosan denganmu, kamu tidak boleh berhubungan dengan laki-laki lain. Bahkan pikiran saja jangan. Mengerti? Tapi aku masih harus sekolah. Masa sih nggak boleh berinteraksi sama sekali? Komunikasi dasar pasti ada dong. Tidak boleh. Kamu nggak sadar kalau kamu itu menggoda banget. Apa? Jadi ini salahku dong. Berani-beraninya membantah. Percaya nggak percaya? Baiklah, baiklah. Aku akan berusaha tidak bergaul dengan teman laki-laki. Tapi bisakah kamu juga berjanji padaku? Kedepannya, jangan bawa mobil masuk ke sekolah lagi. Terutama di bawah asrama. Mobilmu terlalu mencolok. Mobil ini baru, nggak mahal, nggak akan menarik perhatian. Nanti, biar asisten Lin yang antar kamu pakai mobil ini. Bener kan harus tinggal serumah dengan Lu Yushen? Kemari. Kedepannya kamu hanya boleh pakai ini untukku saja. Naik sendiri.
Yang selanjutnya masih perlu kuajari? Dasar bodoh, harus aku sendiri yang lakukan. Iya, aku memang bodoh. Siapa yang bisa seperti tuan muda Lu yang sudah berpengalaman, penuh pengalaman? Berani sekali. Berani bicara seperti itu padaku. Aku ini berbakat dan cerdas sejak lahir, punya bakat luar biasa. Jadi kamu pikir aku sudah berpengalaman, penuh pengalaman? Bukankah begitu? Jelas dong, waktu itu kan kamu yang aktif duluan. Tapi waktu itu kan kamu yang mau cari perempuan. Malam itu, kita kan baru saja... Keesokan paginya, kamu masih mau cari dan mau cari beberapa lagi. Kamu anggap aku ini apa? Waktu itu aku sedang cari pemeran utama wanita baru untuk film. Kamu ganggu aku, tinggalkan aku, lalu minta uang dariku, malah menuduhku. Di mana keadilan? Oh, ternyata dia mau cari pemain film. Maaf ya, aku salah paham. Cuman bilang maaf aja selesai. Lalu bagaimana aku harus menggantinya? Gimana caranya? Seperti ini caranya. Keranjang, jangan di sini. Baiklah, untuk kali ini aku maafkan dulu. Ayo kita keranjang. Ayo ke tempat tidur, jangan di sini. Apa kamu nggak mau bikin peta baru? Lu Yuchen, kamu... Zizi panggil namaku, enak banget didengar. Panggil lagi dong, kamu. Sudah, kali ini aku maafin dulu. Ayo kita ke tempat tidur. Lu Yuchen itu bangsat, dasar minta tambah terus. Haha, layak. Xu Qingzi ini biasanya kelihatannya polos banget. Nggak nyangka diam-diam dia nyari sugar daddy. Nggak nyangka dia orang kayak gitu. Padahal dulu aku milih dia, bukan Meng Yao, buat jadi ratu kampus. Meng Yao. Iya kok aku bisa lupa sama dia. Meskipun waktu itu dia nggak cari cewek. Tapi kalau Meng Yao, sama yang dulu-dulu, artis dan model cewek itu... Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Barusan siapa yang ngelakuin? Mending keluar sekarang dan minta maaf ke aku. Xu Qingzi, rupanya kamu belum tahu ya? Di forum, ada yang memotretmu turun dari mobil ini. Dan kemarin juga, mobil yang sama yang menjemputmu. Sekarang di forum, kabar kamu di Sugar Daddy sudah viral. Jangan bilang ini kebetulan, 2 hari berturut-turut naik mobil yang sama. Jangan-jangan dia mengenali mobil ini? Haha, mobil ini cuma seharga 1 juta. Xu Qingzi, sekarang kamu sudah terpuruk sampai segitunya? Pria dengan level segitu juga mau kamu terima? Rupanya dia tidak mengenalinya. Sepertinya ini bukan urusanmu, kan? Memang bukan urusanku, tapi yang biasanya sok suci dan angkuh. Putri kampus jurusan tari. Diam-diam ternyata tak tahu malu. Sekarang semua orang tahu wajah aslimu. Cuman beberapa foto, tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalau cuma berdasarkan beberapa foto aku naik mobil dan turun mobil, lalu menyimpulkan aku punya sugar daddy, maka teman sekelas Meng Yao, sugar daddy-mu pasti sudah sebanyak 1 tim sepak bola ya. Kang! Apa yang kukatakan salah? Aku tidak sepertimu. Pria dengan level segitu juga mau kamu terima. Benar, Yao Yao kami adalah pacarnya Lu Yuchen. Berbeda jauh denganmu. Pacar? Sedang apa ini? Teman sekelas ini pulang ganti baju dulu baru kembali. Xu Qingzi, tunggu saja. Aku pasti akan cari buktinya dan menghancurkan reputasimu. Lihat bagaimana kamu bisa saingi aku jadi putri kampus. Tunggu aku di villa malam ini. Xu Qingzi, kamu mau jadi pelakor? Hari ini sangat penurut, sendirian di rumah menungguku. Kenapa lampunya tidak dinyalakan? Bukankah kamu yang menyuruhku untuk menunggu di villa dengan penurut?
Aku bilang tunggu, ya kamu tunggu. Sangat penurut. Penurut itu tidak baik. Aku mau mandi. Kamu pergi ke kamar tunggu aku. Tolong periksa untukku, apa yang terjadi pada Xu Qingzi di sekolah hari ini? Pak Lu, Anda terakhir kali mengantar dan menjemput Nona Shu, dikirim oleh seseorang di forum sekolah, sekarang sedang beredar. Nona Shu dipelihara oleh pria tua, orang yang memposting secara anonim itu. Kami temukan adalah Meng Yao. Kali ini yang menargetkan Nona Shu, juga diperintahkan oleh Meng Yao. Masalah sekolah, kenapa tidak bilang padaku? Apa yang perlu dikatakan? Bukankah yang mereka katakan itu fakta? Lalu kamu biarkan saja orang lain mengganggumu? Tapi Meng Yao adalah pacarmu. Aku memang merasa bersalah. Siapa yang bilang padamu bahwa Meng Yao adalah pacarku? Bukankah begitu? Dia adalah putri Pak Meng, kepala rumah tangga di rumah tua. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Nanti, ada hal apa? Boleh katanya dulu padaku? Kalau begitu kamu punya pacar? Tidak. Kalau begitu kamu punya kekasih lain? Juga tidak. Aku hanya punya kamu satu-satunya wanita. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kalau begitu, aku harus melakukan hal yang penting. Tunggu dulu. Kita sudah sepakat. Aku tidak mau menjadi orang ketiga. Nanti kalau kamu punya wanita lain, ingat untuk beritahu aku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Nanti kalau sudah ada, baru kita bicara. Zizi, kabar baik nih. Meng Yao dikritik dalam pengumuman sekolah. Dikatakan dia menyebarkan informasi palsu secara anonim, fitnah dengan niat jahat, merusak nama baik orang lain, melanggar hak nama baik orang lain. Oh ya, sekolah juga memintanya untuk meminta maaf secara terbuka padamu. Apakah ini lagi-lagi perbuatan Lu Yuchen? Jangan kira dengan bergantung pada pria tua, lalu ada yang membelamu. Aku belum mencarimu, kamu malah datang sendiri. Kalau tidak salah, kamu datang untuk minta maaf kan? Ini sikapmu. Menyuruhku minta maaf padanya di kehidupan selanjutnya saja. Kurang ajar, cepat minta maaf pada teman sekelas Xu Qingzi. Halo sepupu. Putra keluarga Jian adalah sepupumu. Keluarga Jian yang berteman baik dengan keluarga Lu. Sanak keluarga yang begitu berpengaruh, kenapa tidak bilang dari dulu? Bagaimana mungkin keluarga Jian punya kerabat miskin seperti Xu Qingzi? Tidak mau minta maaf. Kalau begitu langsung pecat saja. Meng Yao. Ming An, kamu pasti cuma menakut-nakutiku kan? Demi menghormati keluarga Lu, kamu juga tidak akan memperlakukan aku seperti ini kan? Jangan panggil aku begitu. Aku tidak akrab denganmu. Dan jangan sebut-sebut keluarga Lulu tidak mempersoalkan. Kamu mengaku sebagai pacarnya. Sudah merupakan penghormatan untuk Butler Meng. Jika ada lagi lain kali Butler Meng harus ikut pergi bersamamu. Ya ampun, ternyata cuma anak perempuan Butler benar-benar mengira dia pacar Direktur Lu. Sudah kuduga, bagaimana mungkin Direktur Lu seleranya seburuk itu mengambil barang bekas orang lain. Aku salah, aku tidak berani lagi, kumohon. Lepaskan aku kali ini. Jangan memohon padaku. Mohonlah pada adikku. Xu Qingzi, aku salah, kumohon, lepaskan aku. Aku tidak bisa dipecat. Kalau dipecat, aku hancur. Saat kamu memposting rumor tentangku secara anonim, tidak pernah terpikir aku mungkin dipecat. Maafin aku, benar-benar tahu salah, kumohon, lepaskan aku. Kamu tidak tahu salah, kamu hanya takut. Kalau kamu tidak percaya aku bersujud padamu, bagaimana? Tidak perlu, aku takut umurku berkurang, beri dia catatan pelanggaran berat. Jika ada lagi lain kali, langsung pecat. Lakukan seperti yang dikatakan adikku. Ya, cepat ikut aku keluar. Sebenarnya, yang dia katakan juga tidak salah. Hanya saja objeknya adalah Lu Yuchen.
Tuan Jian, ada apa hari ini? Kenapa Bapak membantu saya? Jangan sungkan, Dik. Lain kali panggil aku kakak ya. Semua ini kan atas perintah Kak Lu. Aku cuman yang disuruh-suruh. Kak Lu tidak bisa muncul langsung. Tapi mulai sekarang, secara terbuka keluarga Jian akan menjadi pendukungmu. Kamu bisa berjalan seenaknya di sekolah. Tapi kenapa dia membantuku? Aku ini cuman hanya selir yang tak boleh diketahui orang. Ya kenapa lagi? Peduli sama kamu dong. Ini pertama kalinya aku lihat Kak Lu perhatian sama cewek. Pertama kalinya. Iya, kamu mungkin nggak tahu. Dulu, kehidupan Kak Lu itu nggak beda jauh sama biksu di kuil. Hidupnya hambar. Di sampingnya nggak ada orang yang bisa ngasih kehangatan. Lalu, bagaimana dengan artis kekasih gelapnya yang artis atau model itu? Wah, kamu tahu juga soal itu? Dik, kamu kenal banget sama Kak Lu kita. Jangan-jangan kamu naksir diam-diam sama Kak Lu kita. Mana mungkin? Aku cuma punya kamu seorang wanita. Apa yang dia katakan itu benar? Itu semua cuman gimmick. Kak Lu belum pernah punya pacar sama sekali. Mobil baru Kak Lu ini jelek banget. Nyetirnya nggak enak banget. Atas perintah Kak Lu, ayo kakak ajak kamu dandan dulu. Bapak ajak saya ke sini buat apa? Bapak Lu, dia sudah datang. Cantik sekali. Roknya cocok banget sama kamu. Kok tiba-tiba ajak makan di restoran semahal ini, suruh aku pakai baju kayak gini lagi? Makan dulu, mau tambah apa lagi? Silakan. Aku sudah kenyang. Selamat ulang tahun. Su Qingzi. Sudah berapa lama nggak rayain ulang tahun? Aku sendiri aja udah lupa. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun buat Zizi, sayang kita cepetan. Zizi berharap. Cepetan berharap Zizi. Semoga Lu Yuchen baik-baik saja. Semoga aku juga baik-baik saja. Nangis. Enggak. Sini. Kamu memakainya tetap secantik ini. Hadiah ulang tahun. Ini mahal ya, aku tidak bisa menerimanya. Jangan menolak aku. Sebaliknya, kamu harus berpikir bagaimana memanfaatkanku untuk mendapatkan lebih banyak. Tapi kamu sudah banyak membantuku, termasuk urusan Tuan Jian. Keluarga Jian berhutang budi padaku. Aku menjaga bisnis keluarga Jian saling menguntungkan saja. Dan dengan keluarga Jian sebagai latar belakangmu nanti di kota Shen akan lebih lancar. Lihat. Su Qingzi. Jangan menangis, juga jangan terharu. Kalau benar-benar ingin berterima kasih padaku, mending gunakan tenagamu di malam hari. Lu Yuchen, mengapa kamu begitu baik padaku? Ini saja sudah dianggap baik.
kamu harus tahu. Pria yang ingin mendapatkan tubuh wanita hanya akan berusaha mati-matian. Tapi kamu sudah mendapatkannya. Ini kompensasi untuk masalah Meng Yeo membuatmu tersakiti. Lagi pula, kalau kamu dibuat senang, yang untung bukan tetap aku. Lu Yuchen, jangan bicara seperti ini, sangat brengsek. Jadi, Su Qingxi, jangan jatuh cinta padaku. Tapi aku sudah jatuh cinta padamu. Sejak lama sekali. Sudah bangun? Tidur lagi dong. Masih sakit? Ini salah kamu. Oh iya, kartu tambahan yang dulu kuberikan. Kok nggak pernah kau pakai? Mau beli apa, beli saja. Nggak ada batasannya. Kalau ada masalah apapun, telepon saja asisten Lin. Atau Jian Mingan. Mau pergi kemana? Aku akan keluar negeri seminggu saat aku tidak ada di sekolah. Jadi anak baik, mengerti? Sebentar lagi aku suruh asisten Lin antar kamu ke sekolah. Kalau begitu, Zizi, kami duluan ya. Kamu latihan dulu lagi. Dah. Kerja paruh waktu di lapangan golf juga harus dimulai. Di mana? Di sekolah. Halo, halo? Nona Shu, lama tidak berjumpa. Waktu itu di grup tari, kamu disuruh menari striptease, tapi kamu tidak mau. Lebih baik sekarang daripada nanti. Hehe. Aku sarankan kamu bersikap sopan. Bangsat, jangan sok tidak tahu diri. Lebih baik ikut aku dengan baik. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Lepaskan aku. Sekarang aku adalah wanita Tuan Lu Yuchen. Wahahaha. Direktur Su, mau dibawa kemana dia? Di Tuan Lu. Direktur Su, apa yang kamu lakukan dengan mengganggu wanitaku? Apa? Hamba tidak mengenal orang penting. Tuan Lu, Tuan sangat murah hati. Maafkan hamba. Kemarilah. Mulai sekarang, grup Lu menghentikan semua kerja sama dengan grup Shu. Grup Shu bersiaplah untuk bangkrut. Nona Shu, kumohon maafkan saya. Tolong bicarakan dengan Tuan Lu. Saya salah. Saya masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Tidak boleh bangkrut. Tidak apa-apa. Kamu masih bisa menari striptease untuk menghidupi keluarga. Lu Yuchen ini di luar. Sepertinya selama beberapa hari aku tidak di sini, kamu tidak jujur ya? Katakan, kamu yang mengundurkan diri sendiri atau aku yang bantu kamu mengundurkan diri? Kenapa tidak boleh aku kerja paruh waktu? Bukannya sudah kasih kamu kartu bank, sekarang kamu masih pelajar. Tugas utamamu adalah belajar dengan baik. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak berarti. Beberapa penderitaan tidak harus kamu alami. Tapi aku tidak mau pakai uangmu. Lagi pula aku masih harus bayar utang padamu. Harus segitunya hitung-hitungan sama aku? Tapi aku sudah terlalu banyak berutang budi padamu. Su Qingxi. Ingat baik-baik. Kamu tidak berutang apa-apa padaku.
Kamu masih muda, belum lihat betapa rumitnya masyarakat, betapa jahatnya hati orang. Nanti setelah kamu keluar dari kampus semakin dewasa, kamu akan sadar, aku hanya menggunakan uang receh untuk mencuri masa mudamu dengan semena-mena, menikmati tubuhmu. Kamu akan tahu betapa tak bermoralnya aku, betapa brengseknya aku. Saat itu kamu akan merasa sangat tidak berharga. Jadi, yang harus kamu pikirkan sekarang bukanlah bagaimana memutuskan hubungan denganku, tapi bagaimana caramu mencengkeramku erat-erat, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, mengumpulkan modal untuk hidupmu di masa depan. Mengerti? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Ternyata di matanya, hubungan kita memang hanya saling memanfaatkan. Halo. Kak Lu. Benar-benar kamu. Kakak Yushan, lama tidak bertemu. Semoga baik-baik saja. Cantik sekali. Dia memanggilnya kakak Yushen. Apa hubungan mereka? Ini siapa? Nggak mau memperkenalkan? Nona Song, aku perkenalkan. Ini sepupuku dari jauh. Sekarang juga kerja paruh waktu sebagai guru tari keponakanku. Ini adalah putri keluarga Song, Song Jia. Baru saja pulang dari studi di luar negeri. Halo, melihat penampilan Nona Chu, apakah juga kerja paruh waktu di lapangan golf? Sepupumu ini sepertinya sangat butuh uang. Kamu tidak membantunya sedikit? Si gadis kecil punya pendapatnya sendiri. Nona Song sangat senggang ya? Sampai-sampai begitu mempedulikan urusan orang lain. Bukankah aku juga hanya ingin memperhatikan adik kecil ini? Ngomong-ngomong kakak Yu Chen, bagaimana kalian bisa bersama? Apa ketemu tidak sengaja? Nona Song, apakah jadwal pribadiku juga harus dilaporkan padamu? Baiklah, aku yang terlalu banyak bicara. Begini saja, kebetulan hari ini kita bertemu, aku traktir makan. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Nona Shu, kamu ikut juga? Tidak usah. Aku masih ada urusan, aku duluan ya. Kalau gitu, aku ganti baju dulu. Tunggu sebentar. Kak Lu, baru turun dari pesawat langsung buru-buru ke sekolah. Hasilnya sia-sia. Lalu buru-buru kejar ke lapangan golf. Tak disangka ya, ternyata ada orang yang bisa bikin kakak Lu mengejar seperti ini. Karena kamu begitu sopan, kalau gitu kamu makan saja dengannya. Aku duluan. Bukannya kamu mau makan bersama mereka, kamu tidak pergi. Ayo naik. Kenapa aku harus pergi? Mau makan apa nanti malam? Aku sarankan kamu makan yang enak nanti malam. Kenapa? Karena kalau kamu sudah kenyang, baru ada tenaga untuk menerima hukuman. Apa? Si pembohong kecil yang pura-pura nurut tapi diam-diam melawan ini, saat membohongiku, nggak kepikiran harus bayar konsekuensinya. Aku lagi datang bulan. Si pembohong kecil. Aku nggak bohong, perutku sakit. Sepertinya mau datang. Sakit banget. Minum selagi hangat. Hati-hati, panas. Wah, tak kira kamu bisa masak teh jahe gula merah. Sulit apa? Pertama kali masak. Enak tidak? Lumayan manis. Karena sudah habis diminum, ayo kita kembali tidur.
Su Qingzi, kamu bilang tidak bisa memanfaatkanku. Kalau aku yang memberikannya padamu, jangan ditolak, ya? Tidurlah. Zizi, ada kru film yang datang ke kampus cari pengganti penari. Kamu mau ikut? Katanya pemeran utamanya itu ratu film musim gugur loh. Kalau bisa jadi penggantinya, nanti setelah lulus masuk grup tari atau terima iklan komersial pasti nggak bakal susah lagi. Lu Yuchen melarangku kerja paruh waktu, tapi pengganti penari ini berkaitan dengan jurusanku dan juga bagus untuk perkembangan karier. Seharusnya dia nggak bisa protes lagi kan? Ayo ikut, ayo. Baiklah. Perusahaan lu baru saja memulai film baru. Kali ini bekerja sama lagi dengan keluarga Song. Kakek malah menyuruhmu yang urus langsung. Sepertinya pernikahan politikmu dengan keluarga Song sudah pasti terjadi. Kalian, satu platform internet besar, satu lagi perusahaan film ternama, kerja sama yang kuat. Industri perfilman ini sepertinya akan berubah total nih. Bagus sekali. Kita berdua lolos. Kamu jadi stan, aku jadi penari latar. Wah, Gigi. Gelang ini kamu beli di mana? Mirip banget sama yang asli. Kamu tahu nggak gelang ini? Ini adalah karya terbaik dari desainer legendaris, Catherine, Mawar dan Langit Malam. Inspirasinya berasal dari pangeran kecil, melambangkan cinta yang tidak sempurna tapi satu-satunya. Katanya dibeli oleh seorang taipan misterius seharga 50 miliar rupiah. Segelang itu mahal banget. Kenapa Lu Yuchen memberiku gelang ini? Apa dia juga menyukaiku? Kalung mahal ada hubungan apa dengan kalian? Lagi pula kalian cuma mampu pakai yang palsu. Mengyao, belum kapok dari kejadian kemarin, masih aja mulutmu tajam di sini. Aku ini pemeran wanita pendukung film ini. Cuma perlu aku kasih tahu, kalian berdua langsung bisa diusir. Wah, sutradara casting film ini seleksinya nggak ketat ya. Yang kayak kamu bisa jadi pemeran pendukung, nggak takut proyeknya batal. Ngomong apa sih? Ini film yang didanai utama oleh keluarga Song. Kalian belum tahu ya, keluarga Song dan keluarga Lu akan segera menikah. Sekarang keluarga Song punya dukungan kuat dari keluarga Lu. Nilai mereka pasti akan melonjak berkali-kali lipat. Dan aku sebagai pemeran pendukung segera akan terkenal. Kalau keluarga Lu dan Song menikah, maka mimpimu jadi nyonya kaya raya pasti hancur dong. Maaf ya, hampir lupa. Kamu cuma anak seorang kepala pelayan. Lu Yuchen akan menikah. Sutradara, cepat usir kedua orang yang tidak tahu diri ini dari lokasi syuting. Nona, hari ini investor mau datang inspeksi. Tolong jangan cari masalah. Ada apa ini? Nona Song, Anda sudah datang ya? Kak Zia, cepat usir kedua orang ini dari kru film. Nona Xu, dia. Ternyata dia adalah tunangan Lu Yuchen. Tak disangka, Nona Xu juga kerja paruh waktu di kru film. Adeganmu ini, pemeran utama wanita belum datang. Di sini ada adegan jatuh dari gedung. Pemeran pengganti tidak bisa datang. Nona Xu, bagaimana kalau bantu menggantikan? Ya tentu saja imbalan tidak akan kurang untukmu. Pemeran pengganti untuk adegan jatuh terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, aku bisa. Nona Song, kru film yang besar ini, apakah tidak bisa menemukan pemeran pengganti lain? Kak Yuchen, bukankah waktunya terlalu mendesak? Tidak sempat mencari. Nona Xu adalah sepupu Kak Ming An, maka dia juga bisa dianggap temanku, membantu seorang teman. Nona Xu seharusnya tidak keberatan, kan? Dia dan kamu bukan teman. Ya, status seperti diriku. Bagaimana bisa pantas berteman dengan Nona Song? Tidak keberatan. Kalau begitu, terima kasih banyak Nona Xu. Bawa dia ke bawah untuk bersiap-siap. Kalau begitu, aku juga akan pergi melihat. Dengar-dengar, kamu tidak cocok dengan Xu Qingzi ini. Su Qingzi ini mengandalkan wajah polosnya untuk menggoda orang kemana-mana. Dia juga selalu menentangku. Bahkan dia minta keluarga Jian bantu klarifikasi rumor tentangnya. Ayahku sudah lama bekerja di keluarga Lu, tapi belum pernah dengar keluarga Jian punya saudara jauh.
Kamu tahu kan, peran wanita kedua di film ini aku kasih ke kamu karena kamu masih ada gunanya. Tapi aku dengar di sekolah, kamu menyebarkan kabar kalau kamu pacarnya Kak Yu Chen. Enggak. Itu semua fitnah dari Su Qingzi. Baguslah kalau begitu. Tapi, menurutku Chu Qingzi ini sepertinya lebih cantik darimu. Lebih cocok jadi wanita kedua. Kak Zia, jangan. Aku akan nurut semua perkataanmu. Aku akan kasih tahu semua hal tentang Pak Lu kepadamu. Aku juga bisa usir Su Qingzi. Tolong jangan ganti aku. Baiklah, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Bodoh. Sekaligus habisi kalian berdua. Katanya mau datang bulan, perutmu sakit semalaman. Tapi malah datang ke lokasi syuting jadi stuntman. Belum datang, nggak boleh. Kamu keluar, main-main denganku ada konsekuensinya. Lu Yu Chen, kamu mau apa? Coba tebak aku mau apa. Di sini. Lu Yu Chen, brengsek kamu. Ini lokasi syuting, tunanganmu masih di luar. Kamu sudah janji padaku. Kalau kamu punya wanita lain, kamu harus kasih tahu aku. Aku nggak akan nempel-nempel lagi sama kamu. Di luar pun gimana? Kita belum bertunangan, dia bukan siapa-siapa. Tapi cepat atau lambat kalian akan menikah. Lu Yu Chen, kamu kenapa? Kenapa jadi sedih lihat dia nangis dan buru-buru mau jelasin? Nggak bisa, ini nggak boleh diterusin. Lu Yu Chen, biarin aku tenang dulu sendiri. Segitu buru-burunya mau nyingkirin aku, Su Qingzi. Sebaiknya kamu sadar diri, jangan bilang aku nggak ada hubungan sama dia, walaupun memang ada, kamu juga nggak berhak bilang enggak, ngerti nggak? Baik, adegan berikutnya. Aktor pria menendang perut pemeran pengganti. Pemeran pengganti terjatuh. Pemeran pengganti siap. Tenang saja, ini cuma pura-pura, bukan tendangan beneran. Oke, siap mulai. Aduh. Su Qingzi. Ada apa? Cepat periksa. Cepat panggil bantuan! Cepat panggil bantuan! Zizi, kamu gimana? Apa kamu terluka? Perutku sakit. Aduh, kok dia berdarah? Rumah sakit, Zizi. Kamu tahan dulu. Aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Zizi, tahan sebentar. Kamu akan baik-baik saja. Lu Yu Chen, apa aku benar-benar hamil? Apakah anakku akan baik-baik saja? Tidak mungkin. Kalian berdua akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja, hanya kehilangan banyak darah. Lalu anaknya? Anak apa? Anaknya tidak bisa diselamatkan. Pacarmu hanya sedang haid, mana ada anak? Kalau begitu, kenapa dia bisa mengeluarkan darah sebanyak ini? Ini karena tekanan mentalnya tinggi, kurang gizi dalam jangka panjang, menyebabkan trombositopenia. Fungsi pembekuan darah melemah, ditambah lagi dia minum aspirin dan melakukan aktivitas fisik yang berat, jadi menyebabkan pendarahan hebat. Kedepannya, perhatikan pola makan yang sehat dan jaga suasana hati tetap rileks. Perbanyak asupan nutrisi, mengerti? Dia hanya tertidur. Kamu sudah menungguinya lebih dari 1 jam. Ada perawat di sini. Ayo kita keluar. Songzia dan teman-temannya aku sudah mengusir mereka untuk sementara. Tapi soal yang terjadi hari ini pasti akan sampai ke telinga keluarga lu. Kamu mau bagaimana?
Kak Lu, tingkat kegelisahanmu hari ini tidak seperti memperlakukan kekasih. Saat itu kupikir gadis itu hamil anakmu. Apa yang ada di pikiranmu? Tidak tahu. Pikiranku saat itu sangat kacau. Kak Lu, kamu tidak pernah pikiran kacau sebelumnya. Ini artinya kamu jatuh hati. Tidak mungkin. Aku dan dia hanya saling memanfaatkan saja. Memang begitu kata-katanya, tapi bisakah benar-benar melakukannya? Kamu tahu, sejak ulang tahun ke-18ku, aku hanya hidup untuk kakakku dan untuk grup Lu. Aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Tidak merasa sayang? Tidak ada yang perlu disesali. Lahir di keluarga kaya raya menikmati kekuasaan yang tak bisa dinikmati orang biasa. Kekayaan pasti ada pengorbanannya. Ini prinsip yang sudah kusadari sejak kecil. Lagi pula perkembangan grup Lu sampai saat ini telah menyangkut bukan hanya sekadar naik turunnya keluarga Lu saja. Iya, pohon besar mudah diterpa angin. Perkembangan grup Lu sampai hari ini telah membuat berapa banyak musuh, terang-terangan maupun diam-diam. Berapa banyak pasang mata mengawasi, sedikit saja lengah langsung hancur berkeping-keping. Ngomong-ngomong, kamu masih ingat waktu SMA dulu kita tinggal di perumahan Rusa Putih? Dulu di perumahan Rusa Putih ada keluarga Shu. Meski tak sebanding dengan keluarga Lu, tapi juga sangat terpandang pada masanya. Tapi entah bagaimana jadi sasaran dan dijebak. Keluarga Shu bangkrut dalam semalam, lalu kepala keluarganya tewas dalam kecelakaan mobil ibu dan anak perempuan keluarga Shu untuk bayar utang, jual villa mereka dan pindah. Oh iya, anak perempuan keluarga Shu pernah kita lihat. Kamu masih ingat nggak, waktu itu pulang sekolah, ada seorang gadis kecil dikeroyok di gang, dihina anak haram, lalu dipukuli? Waktu itu kamu yang mengusir mereka, menyelamatkan gadis kecil itu. Aku ingat gadis kecil itu cukup cantik. Waktu itu dia memandangimu dengan takut-takut, sangat mengundang rasa kasihan. Ternyata gadis kecil itu adalah Xu Qingzi. Ternyata kita sudah bertemu sejak saat itu. Mungkin dia takut dibalas dendam sama mereka. Beberapa kali, aku juga sadar gadis kecil itu diam-diam mengikuti kita. Ada hal kayak gitu? Kamu nggak tahu, ya juga sih. Waktu itu kamu pikiranmu cuma basket sama pesawat terbang. Hal-hal kecil kayak gini, mana mungkin kamu perhatikan? Menurutmu, apa aku salah? Mungkin, dari awal sekali aku seharusnya nggak memaksanya tinggal di sampingku. Kak Lu, kamu menyesal? Bukan menyesal. Aku takut malah menyusahkannya. Kak Lu, kalau kamu takut menyusahkannya, seharusnya kamu lepaskan dia lebih awal, lalu beri dia kompensasi lebih. Dia sepertinya sebentar lagi bangun, aku belikan dia makan. Kamu datang sejak kapan? Semuanya kamu dengar? Ya, aku dengar semuanya. Cuma sebuah kalung. Aku sampai berkhayal dia juga mencintaiku. Jangan salahkan kakak Lu, dia juga tidak punya pilihan lain. Mungkin kamu tidak tahu, kakak Lu punya kakak laki-laki. Kedua saudara itu punya mimpi yang sama, jadi pilot. Tapi karena dia anak sulung, kakak sulung Lu rela mengorbankan mimpinya, memikul tanggung jawab keluarga Lu. Untuk mendukung kakak Lu, saat ulang tahun ke-18 kakak Lu, kakak sulung Lu menghabiskan banyak uang, membuat helikopter pribadi, sebagai hadiah dewasa untuk kakak Lu. Waktu itu, kakak Lu sudah punya lisensi terbang, tidak sabar ingin mencoba terbang. Kakak sulung Lu khawatir, jadi duduk di kursi kopilot. Tak disangka, pesawat baru terbang sebentar. Tiba-tiba muncul tornado. Kakak sulung Lu meninggal di tempat. Kakak Lu terluka parah. Kakak Lu menyalahkan kematian kakak sulungnya pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, kakak Lu berubah. Aku tahu. Kamu tahu? Aku kasih tahu rahasia ya, yang kalian bicarakan. Gadis kecil di Bailujun itu adalah aku. Karena orang tua nikah kilat. Aku juga lahir prematur. Orang lain bilang aku bukan anak ayah. Anak-anak di sekitar suka menggangguku. Saat itu Lu Yuchen muncul dan menyelamatkanku. Sejak saat itu, aku mulai menyukainya. Lalu dia mengalami kecelakaan, tidak pernah lagi ke sekolah.
Tak lama kemudian, keluarga Shu juga mengalami masalah. Aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tapi bagiku dia, seperti mawar yang tumbuh di planet lain. Asal aku menengadah melihat bintang, aku akan merasa sangat bahagia. Sayangnya, aku bukan pangeran kecil. Kenapa kalian berdiri di sini? Aku baru bangun. Nggak ada kerjaan, jadi keluar jalan-jalan. Kamu sudah pulang? Nggak takut kedinginan? Kalau perutnya sakit lagi gimana? Kalian tadi ngomongin apa? Nggak bakal aku kasih tahu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ada apa yang nggak boleh aku tahu? Lu Yuchen, aku capek. Bisa nggak gendong aku pulang? Bisa dong. Sudah mulai manja ya. Jadi mau gendong atau enggak? Ayo. Kak Yuchen. Semoga kamu benar-benar nggak menyesal. Dokter bilang kamu kehilangan banyak darah. Aku sudah sewa ahli gizi khusus. Mulai sekarang, tepat waktu. Akan menyiapkan makanan bernutrisi untukmu. Lu Yuchen. Ada apa? Nggak apa-apa, aku mau tidur. Lu Yuchen. Kalau aku benar-benar punya anak, apa kamu akan menyuruhku menggugurkannya? Tidak. Keluarga lu sangat kaya dan berpengaruh. Tidak mungkin sampai tidak sanggup membesarkan seorang anak. Tapi kamu juga tidak akan menikahiku, kan? Aku mau tidur, kamu pergi saja. Xu Qingzi, apa yang harus kulakukan denganmu? Nona Chu, Yao Yao dibawa polisi. Aku mohon padamu. Aku hanya punya satu anak perempuan ini. Kumohon berikanlah belas kasihan, biarkan dia hidup. Maaf, aku tidak akan memaafkannya. Yao Yao hanya sedang tidak berpikir jernih saat itu. Dia juga dihasut orang lain. Dia tidak benar-benar berniat menyakitimu. Kalau dia masuk penjara, hidupnya akan hancur. Kalau saat itu Lu Yuchen tidak menyelamatkanku, yang hancur adalah aku. Bukan begitu, kamu pergi. Dia bilang kamu pergi, tidak dengar? Masalah kali ini, aku akan memberimu penjelasan. Meng Yao sudah kamu masukkan ke penjara. Tapi bagaimana dengan Song Jia? Dia adalah tunanganmu. Apa kamu akan melakukan sesuatu padanya? Xu Qingzi, apakah kamu menyukaiku? Tidak suka, kenapa?
Baguslah, Xu Qingzi, jangan suka padaku. Aku tahu. Bagaimana kabar donor ginjal? Donornya sebenarnya tidak masalah, tapi keluarganya sekarang meminta harga selangit. Penuhi sebisa mungkin. Tanpa peduli biaya. Kak, aku minta kamu datang untuk mendukungku, bukan untuk menjenguk. Lucy sekarang mau tarik investasi. Kalau mau proyek tetap jalan, kamu harus minta maaf. Apalagi, orang itu celaka di kru filmmu. Secara logis dan perasaan kamu harus datang. Aku ini putri keluarga Song, minta maaf pada selingkuhan tunanganku, tidak mungkin. Dan lagi kak, dia sama sekali bukan orang baik. Zia, hati-hati dengan ucapanmu. Dia mengandalkan wajah polosnya, yang tak bersalah, di mana-mana menggoda pria, sangat licik. Kak Yu Chen tertipu olehnya. Aku cuma bicara jujur. Sudahlah, aku gantikan kamu. Memang aku kakakmu. Kak, aku tahu kamu paling baik padaku. Kamu harus kasih dia pelajaran untukku. Terima kasih. Ada kesulitan, ada yang bisa kubantu. Terima kasih, Pak. Saya baik-baik saja. Pak datang menjenguk pasien. Ya, gedung rawat inap 3. Nona tahu jalannya? Saya tinggal di gedung 3. Saya antar Pak ke sana. Ibu Shu, ibunda Anda sudah menemukan donor ginjal yang cocok. Benarkah? Bagus sekali. Saya akan ke sana sekarang. Maaf, saya ada urusan mendesak. Gedung 3. Anda tinggal lurus menyusuri koridor ini. Saya duluan ya. Belum sempat tanya namanya. Mencari Xu Qingzi, dia sepertinya ada urusan. Untuk sementara tidak akan kembali. Begitu ya. Terima kasih. Kami akan segera menjadwalkan operasinya. Jika operasinya berhasil, akan diobservasi di rumah sakit selama 2 hingga 4 minggu. Kalau tidak ada masalah, ibunda Anda bisa pulang untuk pemulihan. Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi, kenapa setiap kali ketemu kamu selalu menangis? Tapi kali ini sepertinya tangisan bahagia. Ada kabar baik? Ibuku menemukan donor ginjal yang cocok. Bisa dioperasi, dia akan segera pulih kesehatannya. Selamat ya, bunga ini untukmu. Semoga ibunda cepat sembuh. Orang yang saya jenguk tidak ada, jadi saya pinjam bunga ini untukmu. Tidak keberatan kan? Terima kasih, saya harus bayar biaya dulu. Sampai jumpa. Ini ditolak ya. Nona Shu, ada yang ingin bertemu denganmu. Tadi pelayan sudah mengantar Nona Shu mengunjungi rumah tua ini. Ada yang ingin kamu katakan? Ibu Lu seharusnya bukan sekadar ingin pamer kekayaan keluarga Lu, kan? Tentu saja kekuatan keluarga Lu sudah jelas bagi semua. Perbedaan antara kamu dan Yu Chen tak perlu kukatakan lagi. Mengajakmu melihat-lihat rumah ini. Terutama untuk memperlihatkan halaman belakang. Hewan-hewan kecil itu, merak, burung unta, semua ini adalah hewan yang Yu Chen waktu kecil merengek minta dipelihara. Dia selalu begitu, mau apa pasti harus dapat. Tapi begitu rasa penasarannya hilang, hewan-hewan kecil ini akan dibiarkan begitu saja. Tak diurus, tak diperhatikan. Sekarang semua dirawat oleh pembantu. Ibu Lu ingin memberitahuku. Aku dan kelinci-kelinci itu, merak itu, tak ada bedanya. Kami semua hanyalah hewan peliharaan Lu Yu Chen yang dipelihara karena iseng. Begitu minatnya hilang, akan dibuang begitu saja. Nona Shu memang pintar. Cukup diberi sedikit petunjuk langsung paham. Kalau aku hanya kesenangan sesaat Lu Yu Chen, mengapa Ibu Lu mau menemuiku? Yu Chen akan bertunangan bulan depan. Aku tak ingin sebelum itu terjadi masalah apapun, termasuk munculnya gosip yang merusak citra Yu Chen. Aku mengerti. Ibu. Siapa yang izinkan ibu menemuinya tanpa seizinku? Kenapa buru-buru pulang? Takut aku mengganggunya? Apa yang ibu bicarakan dengannya?
Kamu sedang menuduh ibumu sendiri. Ini semua untuk siapa? Bukankah semua ini untukmu, untuk keluarga lu? Ibu, benarkah ibu melakukannya untukku? Tentu saja untukmu. Kalau bukan karena kakakmu, Jangan sebut kakakku. Mulai sekarang urusanku sendiri akan kuselesaikan sendiri. Tak perlu ibu ikut campur. Kamu sudah pulang. Ibuku ketemu kamu hari ini. Dia ngomong apa sama kamu? Ada yang bikin susah nggak? Tenang aja, ibu nggak bikin susah aku. Ayo coba cepat masakanku. Kok tiba-tiba masak banyak banget? Soalnya tiba-tiba ingat. Kita udah tinggal bareng lama banget. Kayaknya aku belum pernah masakin kamu. Gimana rasanya? Enak nggak? Enak. Iya kan? Aku bilang juga masakanku enak. Kabar aku tunangan bulan depan. Kamu udah tahu ya? Iya, tenang aja. Aku akan cepat pindah. Temani aku lagi dong, sebulan. Cuma sebulan. Oke. Bibi pasti baik-baik aja, jangan terlalu sedih. Kita harus percaya dokter. Tenang aja, operasinya lancar. Jangan takut. Ikuti aku. Wah, Mulai sekarang, teater ini milikmu. Kamu bisa di sini mewujudkan impian menarimu sepuasnya. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerima ini. Kenapa? Memiliki panggung sendiri bukankah itu impian setiap penari? Ini berbeda. Lagi pula, aku hanya ingin menari dengan tenang. Aku tidak bisa mengelola grup teater musik dan tari. Kamu bisa mempekerjakan profesional untuk mengelolanya. Kalau tidak yakin, aku akan kirimkan orang. Kamu benar-benar ingin memberikannya padaku? Kalau begitu, penuhi satu permintaanku. Temani aku ke taman bermain.
Katakan, mau kemana lagi? Pengen coba. Boleh? Kenapa mau nikah sama aku? Gaun pengantin cuma boleh dipakai buat nikah, masa sehari-hari nggak boleh? Kalau gitu nggak ada yang bagus. Ayo pergi. Bahkan harapan buat nikah aja nggak dikasih. Aku capek jalan-jalan, kita pulang yuk. Ada urusan mendadak yang harus kuselesaikan. Asisten Lin yang akan menjemputmu, boleh? Nona Shu, maaf ya jalanan di depan agak macet. Aku mungkin telat setengah jam. Nggak apa-apa. Kalau gitu aku jalan-jalan lagi aja deh. Gaun pengantin itu bungkuskan untukku. Baik, tolong tinggalkan alamat Anda di sini. Setelah kami rapikan, akan kami kirim ke tempat Anda. Kak Yuchen, katanya kamu nggak datang? Kamu beliin aku gaun pengantin? Bukan buat kamu. Kak Yuchen, tunggu aku. Kita jalan-jalan bareng yuk. Maaf, ganggu kalian. Aku pergi dulu. Oh, kamu. Kamu waktu itu kan pergi ke rumah sakit, bukannya katanya tidak ketemu siapa-siapa? Dia itu. Ya, itu dia. Lihat kan kelakuannya yang genit. Yuchen begitu lihat dia, langsung hilang akal. Kamu dan Song Siming ada apa? Kalian kenal sejak kapan? Apa hubunganmu dengan bapak lu? Bapak lu, lebih baik temani tunanganmu pilih gaun pengantin. Lagi pula urusannya lebih mendesak. Soal toko gaun pengantin itu bisa kujelaskan. Bapak lu tidak perlu menjelaskan. Dia tunanganmu. Kamu temani dia pilih gaun pengantin itu wajar saja. Cemburu ya? Apa hakku untuk cemburu? Kenapa aku harus cemburu? Lagi pula aku tidak suka padamu. Tidak suka padaku? Kalau begitu suka siapa? Song Siming? Ternyata benar Song Siming. Bapak lu, jangan kira semua orang sepertimu. Bisa langsung ganti. Aku sekarang akan pakai hakku dengan baik, biar kamu ingat baik-baik. Biar mereka semua menunggu. Ternyata dulu aku terlalu lembut padamu. Lu Yuchen, lepaskan aku. Maaf. Aku. Lu Yuchen, mari kita putus. Aku akan pergi besok. Apa katamu? Sekarang pergi juga boleh. Kenapa? Bukannya kita sudah sepakat. Kamu bisa menemukan bukti dan memenjarakan Meng Yao. Tapi Meng Yao dimanfaatkan oleh Song Jia. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa pada Song Jia, bukan begitu? Tidak hanya tidak melakukan apa-apa, malah memilih gaun pengantin bersamanya. Bukan begitu? Perusahaan lu sudah menarik dananya? Lalu apakah kamu akan membatalkan pertunangan dengan dia? Aku ingin kembali ke kampus. Maaf, hari ini aku yang salah. Mari kita tenang dulu. Tapi aku tidak ingin melihatmu sekarang. Baik. Kalau begitu aku yang pergi. Lu Yuchen. Maaf, aku benar-benar tidak sanggup terus menipu diriku sendiri. Aku tidak bisa tinggal di sampingmu lagi.
Pak Lu, Anda sudah lembur beberapa hari berturut-turut. Besok adalah pesta pertunangan. Apakah Anda benar-benar tidak kembali ke villa untuk menemui Nona Shu? Apakah dia masih di villa? Seharusnya masih ada. Nona Chu beberapa hari ini pertama-tama pergi ke sekolah, lalu ke rumah sakit membantu ibunya mengurus keluar. Hari ini kembali ke villa, memanggil kurir untuk mengambil barang. aku akan mencarinya. Palu ponselmu. Beri saja padaku, aku akan mengantarkannya. Bu, aku lulus wawancara sebuah trup tari dan nyanyi di luar negeri. Saat tahun terakhir kuliah magang di luar negeri, nanti mungkin bisa kerja di sana. Semuanya sudah diatur di sana. Tiket pesawat juga sudah dibeli. Kita berangkat besok. Kenapa buru-buru sekali? Aku bertengkar dan putus dengan pacarku. Kok kamu... Ibu juga pernah muda, ibu mengerti. Boleh naisakin engket campur urusan anak muda. Tapi kalau ada kesalahpahaman, lebih baik dijelaskan. Atau ucapkan selamat tinggal dengan baik. Jangan seperti ibu dan ayahmu. Bu, aku ada urusan keluar sebentar. Dia masih belum pulang.